dibenarkan. Dan dari 34 M itu, 10 miliar rupiah diantaranya ternyata dialirkan ke Koperasi Syariah 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengulas bagaimana ACT yang saat ini sudah dalam proses tahap pemeriksaan yang telah menetapkan 4 tersangka. Tetapi bukan hanya itu yang kemudian menjadi viral. Bagaimana tidak, keberadaan ACT dengan sejumlah polemik yang menderahnya atas dugaan penyelewengan dana kemanusiaan ini ternyata banyak melibatkan orang-orang yang selama ini merupakan tokoh nasional. Bagaimana tidak, dana ACT diduga ada disalurkan kepada Koperasi Syariah PA 212. Sementara sebagaimana diberitakan di berbagai media bahwa Koperasi Syariah PA 212 ini ternyata memiliki dewan pengawas sejumlah nama-nama yang begitu populer, nama-nama yang sudah tak asing lagi di publik Indonesia, seperti seorang dai kondang, seorang ulama yang cukup terkenal, yakni Abdullah Gimnastiar atau lebih populer dengan AA Gim. Kemudian ada Ustadz Yusuf Martak, adalah orang-orang yang selama ini sangat lekat dengan persaudaraan alumni 212. Bahkan Muhammad Yusuf Martak baru-baru ketika Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas bersyarat mendampingi beliau di kediamannya. Demikian pula ada dalam struktur Dewan Pengawas seorang petinggi Majelis Ulama Indonesia, yakni Kiai Haji Khalil Nafis. Siapa sebenarnya orang-orang di balik Koperasi Syariah 212? Saya telusur, saya temukan mereka punya website Koperasi Syariah 212.co.id. Silakan di googling, pasti ketemu, masih aktif. Hari ini saya ngambil video hari Selasa 26 Juli 2022. Websitenya masih aktif. Dan betapa terkejutnya setelah saya cek orang-orang susunan pengurus koperasi ini, ada nama yang sangat beken, sangat tidak asing di telinga kita. Di antaranya adalah Abdullah Gimnastiar, kemudian ada Yusuf Martak, ada Khalil Nafis, pengurus MUI yang sering tampil di media. Koperasi Syariah 212 sedang menjadi sorotan publik karena disebutkan menerima aliran dana ilegal dari lembaga ACT, lembaga yang dipercaya oleh Boeing untuk menyalurkan dana sebesar sekitar 138 miliar rupiah untuk disalurkan kepada korban meninggal dunia, keluarga korban meninggal dunia atas kecelakaan pesawat Lion Air 2018 yang lalu di Jawa Barat. Tapi ternyata tidak seluruhnya dana itu disalurkan kepada yang berhak. Oleh ACT disebutkan polisi sedikitnya 34 miliar disimpangkan untuk keperluan yang lain yang tidak dibenarkan. Dan dari 34 M itu 10 miliar rupiah diantaranya ternyata dialirkan ke Koperasi Syariah 212. Nama 212 saya kira tidak asing lagi bagi telinga kita di Indonesia ini.
kelompok yang sering menggelar demo unjuk rasa di Komplek Monas. Sehingga ada yang mengatakan dan menyebut kelompok ini populer dengan sebutan Jamaah Monaslimin. Luar biasa ya Pak ini. Dana yang mestinya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami tragedi kecelakaan, untuk para korban meninggal dunia atas bencana besar itu. Tetapi tega menyimpangkan kepada pihak lain. Apakah mereka tidak tahu bahwa di antara korban jiwa, korban pesawat Lion Air itu pasti ada banyak anak yatim di situ? Dan apakah mereka tidak tahu yang katanya ustadz, katanya ulama, bahwa haram hukumnya mengambil jatah bagian anak yatim? Satu persatu mulai dibukakan poroknya oleh Polri, dari mulai penyelewengan dananya, gaji yang sangat tinggi para petinggi ACT-nya, pemotongan yang di luar dari kebijakan pemerintah, kemudian orang atau kelompok orang yang menerima aliran dana dari ACT mulai dibukakan ke publik. Sekarang ada yang sangat ramai sekali, di mana 34 miliar yang diduga oleh Polri itu diselewengkan oleh ACT. Dan yang lebih menariknya, 10 miliarnya diterima oleh geng 212. Padahal itu adalah uang yang mestinya disumbangkan kepada korban Lion Air. Gila deh. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya, pihak 212, kelompok 212, geng 212 nggak jadi masalah. Mereka menerima uang dari ACT. Tetapi permasalahannya, dia tahu nggak uang yang mereka terima itu dari hasil apa? Katanya mereka kelompok yang paling islami. Katanya mereka kelompok yang paling depan membela umat. Katanya mereka kelompok yang paling depan membela agama. Tetapi tahu gak bahwa uang yang mereka terima, yang jumlahnya 10 miliar itu, uang hasil dari apa? Pantaskah kemudian kita punya kesimpulan bahwa sebetulnya mereka semua adalah hanya berkamuflase saja, hanya memakai topeng agama saja untuk mendapatkan, untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya? Kita harus terangkan ini kepada publik. Oke, kita baca nih dari kompas.com. Bareskrim duga ACT selewengkan Rp 34 miliar dana CSR kecelakaan Lion Air. Rp 10 miliar diantaranya untuk Koperasi Syariah 212. Oke, kita baca sampai tuntas ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana sosial atau CSR yang dikelola oleh Yayasan ACT Aksi Cepat Tanggap. Salah satu penyelewengan atau penggelapan dana yang dilakukan ACT terkait dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air senilai Rp 34 miliar. Helvi menjelaskan ACT menyalahgunakan dana itu untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar. Kemudian ada juga Rp 3 miliar digunakan untuk dana talang Sipi Cun serta 7,8 miliar untuk PT MBGS. Tentu ini menjadi semakin mengejutkan publik Indonesia. Bagaimana tidak, dana ACT yang kemarin telah menimbulkan berbagai kontroversi, kegaduhan, berbagai stigma, dan persepsi muncul di tengah-tengah penegakan dan proses hukum yang sedang berjalan, dan hari ini kembali menggemparkan kita semua karena ternyata ada aliran-aliran dana yang diduga mengalir kepada
Koperasi Syariah 212 yang jumlahnya tidak main-main. Tentu kita mengingat bagaimana PA 212 di masa dulu adalah sebuah forum persaudaraan umat Islam yang banyak melakukan gerakan-gerakan menentang secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, dan hari ini kemudian gempar gara-gara diduga ada aliran ke sana. Kita akan menunggu akan seperti apa proses selanjutnya. Semoga itu hanya dugaan saja, karena jika terbukti ada aliran dana ke sana, sungguh ini memiriskan hati kita semua sebagai umat Islam. Bagaimana tidak, PA 212 adalah forum di mana di dalamnya ada banyak tokoh-tokoh agama, dai-dai kondang yang selama ini getol memperjuangkan syariat Islam, negara syariah, revolusi akhlak, perbaikan sistem secara islami. Sehingga kita berharap bahwa apa yang menjadi informasi-informasi awal ini soal dugaan adanya aliran dana, mudah-mudahan ini tidak terbukti, dan jika terbukti tentu semuanya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.